Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, berita kemerdekaan belum langsung tersebar ke seluruh wilayah, terutama di luar Jawa, termasuk Sulawesi Utara. Baru beberapa bulan setelah proklamasi, informasi kemerdekaan sampai di Manado, dan hal ini memicu semangat masyarakat serta pemuda setempat untuk merdeka dari penjajahan. Indonesia merdeka! Alhamdulillah, merdeka! Merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Merdeka! Indonesia merdeka! Merdeka! Indonesia merdeka! Merdeka! Teman-teman, lihat, saya menemukan kertas ini. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka? Iya. Alhamdulillah ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu Indonesia merdeka. Pada 21 Agustus 1945, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia terdengar oleh rakyat Sulawesi Utara di Manado. Begitu mendengar berita tersebut, mereka segera mengibarkan bendera merah putih. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Namun, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan ingin kembali menjajah Indonesia melalui agresi militer. Mereka menggunakan pasukan Kenil yang sebagian anggotanya adalah orang Indonesia. Banyak anggota Kenil yang sebenarnya mendukung kemerdekaan dan enggan melanjutkan pertempuran demi kepentingan Belanda. Sebagian anggota Kenil di Manado, terutama yang pro kemerdekaan, menjadi kunci dalam perlawanan ini karena mereka memahami taktik militer Belanda. Pada Oktober 1945, pasukan Belanda atau Nederland Indian Civil Expedition datang ke Manado. Saat itu, masyarakat Manado dengan tegas menolak Belanda. Perlawanan rakyat Manado pun dimulai. Suasana di Manado pun sejumlah daerah seperti Tomohon dan Minahasa pun memanas. Setelah pemberontakan 14 Februari 1946 dimulai, Belanda segera mengirim pasukan untuk menumpas para pejuang dan menangkap pemimpin utama seperti Taulu dan Huisan. Mereka melakukan operasi militer dan menyisir berbagai lokasi untuk menemukan persembunyian para pemimpin perlawanan, dan akhirnya Belanda pun berhasil menemukan dan menangkapkannya. Untuk menyelamatkan mereka, para pejuang setempat merancang strategi agar Taulu dan Huisan dapat melarikan diri dari pasukan Belanda. Beberapa penduduk setempat turut serta dan memberikan tempat persembunyian sementara bagi mereka. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari patroli Belanda yang semakin gencar. Serangan ini dimulai penyerbuan secara mendadak ke pos penjagaan sekitar markas Belanda dengan tujuan mengalihkan perhatian dan melemahkan pertahanan musuh.
Para pejuang menggunakan taktik gerilya dan memanfaatkan medan sekitar untuk mendekat markas secara diam-diam. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, mereka menyerbu gerbang utama dan berhasil menembus beberapa titik pertahanan. Usai semua bebas, pertempuran kembali berlanjut. Puncak penyerbuan dalam peristiwa ini, perobekan Belanda yang awalnya merah, putih, dan biru menjadi merah, putih.